Anda kembali bersama Bincang Pagi pemirsa, dan kami masih bersama 3 orang narasumber di sini, dan langsung saja kita bahas kembali. Ini soal masalah intervensi, kemudian juga masalah perbedaan treatment antara politik dan hukum yang berjalan bersamaan. Anda jadi gini, Vina, suka nggak suka, Mas Anas ini orang politik, Pak SBY orang politik, Mas Anas ketua Demokrat, dan ada peristiwa politik di Demokrat di luar ini yang kemudian di saat yang bersamaan ya muncul kasus hukum yang diduga melibatkan Mas Anas di sini kan. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini murni hukum atau murni politik, kita baru bisa jawab ini setelah persidangan Mas Anas. Apakah di situ KPK berhasil membuktikan atau menghadirkan bukti dan saksi yang mendukung bahwa kasus Mas Anas ini adalah kasus yang kuat, yaitu gratifikasi sejumlah proyek dan sebagainya. Nah, kalau KPK gagal membuktikan ini atau bukti-buktinya lemah, maka sinyalemen timnya Anas akan mengemuka bahwa proses terhadap Mas Anas dilandasi oleh intervensi politik. Tetapi kalau sebaliknya, maka ya tim Mas Anas pun harus bisa menerima bahwa memang unfortunately background-nya politik, tetapi secara hukum ada kasus, ada meritnya bahwa Mas Anas ini diproses kan. Itu kita bisa tentukan setelah proses persidangan berlangsung. Tetapi bahwa ada upaya-upaya untuk mengintervensi KPK itu selalu terjadi karena yang melibatkan, karena objek tersangka-tersangka ini orang-orang politik mayoritas, karena penyelenggara negara terutama anggota-anggota dewan ini orang-orang politik. Contohnya misalnya gini, sejumlah kader Demokrat ketika di 1-2 tahun yang lalu mengatakan bahwa KPK ini diintervensi kekuatan politik yang lain dengan mendrag atau membiarkan proses Mas Anas Andi Malarangeng ini demikian lama, ditunggu menjelang pemilu, baru diselenggarakan pemilu, kemudian suara Demokrat akan jeblok. Itu kan kader-kader Demokrat di saat itu mengatakan seperti itu, bahwa ini dikendalikan partai yang lain. Nah sekarang lagi tim Mas Anas bilang KPK dikendalikan oleh Pak SBY untuk memproses Mas Anas. Kan ini argumen-argumen politik seperti ini kan ya menurut saya nggak valid. Kalau dari satu kali lagi Mas Roy, kalau memang Pak SBY itu sering mengintervensi KPK dan mampu mengintervensi KPK, maka kasus yang melibatkan Ibu Sri Hartati Murdai, anggota aktif Dewan Pembina Partai Demokrat yang dikenal dekat dengan CKS, nggak akan diproses, beliau nggak akan ditahan dan dihukum. Dan Andi Malarangeng, calon ketua umum Demokrat yang direstui oleh Pak SBY, menteri kesayangan Pak SBY, itu nggak diproses dan ditersangkakan. Kalau Pak SBY memang mampu mengintervensi KPK. Tapi jangan lupa, kasus Hartati dan juga Andi Malarangeng terjadi sebelum Anas, sebelum suara Demokrat merosot ya. Oh bukan, Alex. Itu bersamaan itu bersamaan itu. Mas Ri ada tanggapan tidak? Iya, saya kurang sepakat dengan Pak Hanta kalau dikatakan kebetulan. Ini tidak kebetulan. Ini sebuah skenario sebuah skenario yang sangat terang benderang.